Bukit Tinggi Rotterdam lewat Betawi. Untuk Negeriku, sebuah autobiografi Muhammad Hatta. Bab 3. Melanjutkan sekolah ke Betawi. Bagian 9. Kesadaran Nasional. Baru pada pertengahan bulan Maret 1920, Amir, Bahdar Johan, dan aku dapat bertemu dengan Abdul Muiz. Di waktu itu ia belum beristri. Ia menumpang pada keluarga Dr. Zakir di Neuwe Tamarindenland. Pada pertemuan itu, yang banyak bicara ialah Abdul Muiz. Kami kebanyakan mendengarkan saja. Soal-soal yang digugatnya berkisar pada pemerintahan sendiri bagi Hindia Belanda, soal areal sawah yang ditanami dengan tebu. Abdul Muiz tidak percaya bahwa Belanda akan menepati janji 18 November 1918. Reaksi di Belanda hebat sekali terhadap janji itu. Partai-partai politik yang berkuasa mengatakan bahwa pemerintah Hindia Belanda tidak berhak memperbuat janji semacam itu. Ya, kata Amir, setelah sekarang bahaya revolusi tidak ada lagi, pemerintah Hindia lupa janjinya dengan alasan bahwa tidak dibuat oleh pemerintah Belanda. Dapatkah kiranya pemerintah kolonial membuat janji seperti itu apabila tidak ada tanda dari Nederland bahwa pemerintah Belanda akan menyetujuinya? Kami kira-kira ada 1 jam di rumah Abdul Muiz. Waktu kami akan pulang, ia mengharapkan bahwa JSP kelak sanggup menyediakan tenaga muda bagi pergerakan kebangsaan menuju Home Rule dan kemajuan tanah air. Beberapa minggu sesudah itu, kami, Amir, Bahdar Johan, dan aku mendapat kesempatan mengunjungi Sultan Muhammad Zain. Ia mengharapkan kami datang waktu libur hari Paskah. Setelah kami memperkenalkan diri sebagai pengurus besar JSB yang baru terpilih, dan Sultan Muhammad Zain menyatakan supaya JSB di bawah pimpinan pengurus besar yang baru baik saja jalannya. Ia terus menceritakan maksudnya untuk membangun pergerakan Serikat Sumatera di Betawi. Banyak sekali yang menganjurkan kepadanya supaya dialah yang harus mengambil inisiatif. Bahdar Johan bertanya, apa sebab pengurus besar Serikat Sumatera tidak diadakan di Sumatera? Apabila kita memperhatikan Budi Otomo dan Pasundan, pengurus besarnya berada di tengah-tengah rakyat yang diwakilinya. Budi Otomo di Solo, Pasundan di Bandung. Pengurus Serikat Besar Sumatera kan sebaik-baiknya berpusat di Sumatera Barat atau Medan. Sultan Muhammad Zain menjawab, memang begitulah yang sebaik-baiknya, tetapi orang-orang terkemuka dari Sumatera rata-rata berkumpul di Betawi. Sebab itu, cita-cita untuk mengadakan Serikat Sumatera itu lahir di sini. Itu benar pula, kata Amir. Sekarang sudah banyak terdengar orang bicarakan supaya rakyat Sumatera memiliki wakil dalam Volksraad. Wakil semacam itu dapat diperoleh sebagai pilihan rakyat Sumatera atau diangkat pemerintah. Tetapi hendaklah ada suatu pergerakan yang mengusulkannya atau mengandidatkannya. Dari perbincangan tentang Serikat Sumatera, acara beralih ke bahasa Melayu. Bahdar Johan bertanya, bagaimana pendapat Sultan Muhammad Zain tentang kemajuan bahasa itu? Apakah perlu roman-roman modern disalin ke dalam bahasa Melayu, sedangkan di sebelahnya diadakan inisiatif untuk menggerakkan timbulnya penulis-penulis kita yang mengarang cerita-cerita Melayu berdasarkan penghidupan rakyat di tanah air kita sendiri? Sultan Muhammad Zain mengatakan pendapatnya bahwa kedua jalan itu harus ditempuh, tetapi ia masih bimbang. Cukupkah pengarang-pengarang orang kita mempunyai bakat untuk mengerjakannya? Usaha menyalin bahasa asing ke dalam bahasa Melayu tidak mudah. Orang harus menguasai kedua bahasa sebaik-baiknya. Malam itu kami pergunakan juga untuk membicarakan adat istiadat di Minangkabau. Dengan mengunjungi keempat tokoh yang berasal dari Sumatera itu, terlaksanalah tugas kami yang diputuskan pengurus besar JSB untuk menjadi tradisi perkumpulan kami. Sayang bahwa 4 pujangga Sumatera itu hanya orang dari Minangkabau saja. Dengan pembagian pekerjaan yang diadakan pengurus besar JSB, lancarlah jalan usaha kami. Majalah Yong Sumatera mulai tetap terbitnya tiap bulan. Uang iuran anggota, uang donasi dan langganan majalah terus masuk pada waktunya.
Pujian pertama yang datang kepada kami ialah dari Datuk Tumanggung. Tiap kali majalah terbit dibayar tunai. Di sebelah itu angsuran utang terus dikerjakan. Suatu peristiwa yang menghebohkan dibicarakan dalam lingkungan pemuda di waktu itu ialah hal perkawinan seorang gadis Kota Gadang dengan seorang pemuda berasal dari Jawa Tengah. Gadis dan pemuda itu sama-sama bekerja sebagai asisten pos di Medan. Dari pergaulan mereka itu timbullah cinta, dan cinta mendorong mereka untuk melaksanakan perkawinan, hingga mana keluarga kedua belah pihak menyetujui. Itu tidak diketahui benar di Betawi. Surat-surat kabar hanya menceritakan perkawinan itu dengan berbagai reaksi dari masyarakat kecil Kota Gadang. Yang menjadi soal dalam hal itu ialah bahwa menurut adat istiadat Kota Gadang di masa itu, seorang gadis Kota Gadang tidak boleh kawin dengan seorang laki-laki yang tidak berasal dari Kota Gadang. Pada pokoknya dikehendaki bahwa seorang gadis Kota Gadang hanya dibolehkan kawin dengan seorang laki-laki tulen dari Kota Gadang. Seorang laki-laki yang bapaknya orang Kota Gadang dan ibunya bukan orang Kota Gadang masih sering ditolak menjadi menantu. Tetapi, sebaliknya seorang laki-laki asal Kota Gadang tidak dilarang oleh adat istiadat itu kawin dengan wanita yang tidak berasal dari Kota Gadang. Seorang pemuda dari JSB yang berasal dari Sumatera Barat memandang adat istiadat Kota Gadang itu terlalu mengikat sebelah. Gadis diikat, laki-laki dibebaskan. Ia tulis sebuah karangan membenarkan apa yang terjadi di Medan itu. Amir sebagai pemimpin Yong Sumatera memuat karangan itu dalam Yong Sumatera. Sebelum Yong Sumatera terbit, beberapa orang pemuda asal Kota Gadang sudah mengetahui dan memprotes kepada redaksi. Protes itu disampaikan kepada pengurus besar JSB. Selain daripada itu, seorang pemuda membela adat istiadat Kota Gadang dengan mengirimkan sebuah karangan supaya dimuat pula dalam Yong Sumatera. Supaya hal itu jangan sampai memecah, sekurang-kurangnya jangan menimbulkan persengketaan. Pengurus besar JSB memutuskan supaya halaman yang memuat karangan yang membela kawin antara suku bangsa itu direkat, supaya tidak dapat orang baca. Untunglah karangan itu dicetak pada 2 halaman yang berhadap-hadapan. Kalau aku tak salah di halaman 2 dan 3. Kedua halaman itu disatukan dengan lem dan tidak dapat diceraikan lagi. Kegegeran tentang hal itu lama sekali didiskusikan, terutama antara pemuda-pemuda dari Sumatera Barat. Apalagi karena kemudian terjadi suatu hal yang menyedihkan. Orang tua gadis Kota Gadang yang kawin di Medan dengan seorang pemuda dari Jawa mengirimkan kain dan baju anaknya yang tertinggal di kampung pada anaknya dalam bentuk kain kafan, seolah-olah di dalamnya berbaring mayat. Ini maksudnya ialah bahwa bagi orang tuanya, gadis yang kawin menyeleweng dari adat istiadat itu sudah mati. Waktu Bahdar Johan dan aku melancong pada satu Sabtu sore, sebagaimana biasa, masalah itu tentu menjadi pembicaraan kami. Bahdar Johan mengatakan bahwa ia tidak mengerti seorang seperti Zainal yang kemudian menjadi Profesor Zainal di Universitas Airlangga yang sudah hampir menjadi Indis Arts masih berpikiran kolot seperti itu. Zainal toh mengetahui dari pelajaran dan dari bukti bahwa kawin antara keluarga itu tidak memasukkan darah baru ke dalam keluarga dan akhirnya mengorbankan keluarga itu sendiri. Sebagai contoh, kami bicarakan juga apa yang terjadi dengan Khairil Anwar, asal dari Kota Gadang, belajar di Stovia sampai menjadi dokter. Selama sekolah ia selalu sakit, kadang-kadang sampai berbulan-bulan. Ia ditolong oleh teman-temannya membacakan diktatnya atau bagian buku yang dianjurkan oleh guru. Tetapi waktu ujian ia maju hampir selalu nomor 1. Ada orang mengatakan Khairil Anwar sebagai dokter tahu keadaannya sendiri. Ia akan menjadi seorang geni atau menjadi orang idiot. Dia khawatir dia akan menjadi idiot. Sebab itu, pada suatu waktu digantungnya dirinya dalam kamarnya pada sebuah kunci pintu. Zainal tentu tahu hal itu. Akibat dari bibit sendiri itu, ialah seorang geni atau orang yang gila. Sekurang-kurangnya menjadi seorang kate, pendek dalam bentuk tidak keruan. Dari pembicaraan kami tentang pendapat Zainal yang konservatif itu, kami membuka masalah baru dalam diskusi kami. Pertama, kami mengemukakan bahwa manakah dapat dipertahankan ucapan Petuah Minangkabau, indak lakang dek paneh, indak basah dek hujan. Berhubung dengan ini, kami bicarakan juga masalah pertentangan ilmu dan agama, seperti yang terjadi pada Kopernikus dan Galilei.
Pengetahuan kami dalam hal ini di masa itu terlalu tipis, sehingga diksi itu hanya menyinggung masalah-masalah saja. Tetapi, cukup memberi dorongan untuk memperdalam di kemudian hari. Kemudian diketahui ilmu dan agama dekat mendekati. Akhirnya memilih medan sendiri-sendiri. Kami berdua di masa itu, Bahdar Johan dan aku, sudah mempunyai keyakinan bahwa di dunia ini tidak ada yang tetap. Semuanya berubah. Begitu pula kami sudah yakin bahwa adat istiadat yang merusak itu lambat laun mesti berubah. Memang, adat istiadat Koto Gadang bahwa gadis Koto Gadang tidak boleh kawin dengan laki-laki yang bukan berasal dari Koto Gadang sejak tahun 30-an sudah mulai longgar pasaknya. Kalau aku tak salah, Haji Agus Salim adalah seorang yang pertama yang memberi dorongan ke sana. Setelah heboh-hebohan beberapa waktu lamanya tentang kawin campuran antara gadis Koto Gadang dengan pemuda Jawa tadi, dalam JSB tidak ada kegoncangan lagi. Semuanya rata jalannya. Pada Kongres JSB pada akhir Desember 1920, waktu aku akan meletakkan jabatan sebagai bendahari pengurus besar, kuberikan laporan tentang perkembangan JSB yang oleh Bahdar Johan disebut Wiskunding Geanaliser, yang berhasil dengan saldo yang menggembirakan. Utang sudah dibayar semuanya. Sejak Januari 1921, urusanku dengan JSB tidak banyak lagi. Hanya tiap-tiap tanggal 1 atau 2 pada permulaan bulan, aku bertemu dengan Jalil untuk membayar kontribusiku. Jalil dipilih menjadi bendahari 2, menggantikan Burhanuddin yang menjadi bendahari 1. Seluruh waktuku dapat kutumpahkan untuk pelajaran sekolah. Bulan Mei berikutnya aku harus menempuh ujian PHS penghabisan. Hanya dengan Bahdar Johan aku tetap bertemu. Tiap-tiap petang Sabtu malam Minggu sebagaimana biasanya. Dalam bulan Maret 1921, keluarga Maete Ayub sudah pindah ke Tanah Abang. Aku pun ikut pindah ke sana. Seperti yang telah diuraikan, rumahnya berbelakang-belakangan dengan rumah Haji Muhammad Jatim. Kedua rumah itu dihubungkan pula oleh satu jalan kecil. Saban waktu, kedua keluarga dapat bertemu atau mendatangi dengan tidak perlu melewati jalan besar. Bentuk kedua rumah itu hampir serupa. Rumah Maete Ayub kamarnya 4 buah berjajar sebelah kiri. Di muka sambungan serambi depan ada satu kamar kantor. Di tengah rumah muka dan belakang ada 2 kamar tidur. Di ujung serambi belakang terdapat lagi 1 kamar. Kamar di muka diuntukkan bagi kamar kerjaku. Di sebelah itu kamar tidurku, dan sebelahnya kamar Mintuwo Idah dan Maete Ayub. Di tengah rumah, di muka kamar Maete Ayub, terletak satu tempat tidur besi yang kosong, yang dapat dipakai oleh Nelly apabila ia ingin tidur di situ. Kalau aku tak salah, sebulan setelah Mintuwo Idah pindah ke situ, lahirlah anaknya yang kedua, laki-laki. Maete Ayub minta aku memikirkan namanya. Lalu aku usulkan namanya Johan Arifin dan diterima oleh Maete Ayub dan Mintuwo. Kemudian Johan Arifin dipendekkan menyebutnya menjadi John. Setelah beruntung memperoleh seorang anak yang kedua laki-laki, datang malang yang menimpanya. Maete Ayub terseret dalam rentetan saudagar-saudagar yang tidak membayar utangnya karena yang berutang kepadanya tidak sanggup memenuhi janjinya. Atas tuntutan kreditornya, ia harus ditahan dalam bui sampai utangnya itu dibayarnya. Untung pula sebelum itu ia sudah menduga juga kejadian semacam itu. Beberapa bulan sebelum itu ia memajukan rekas kepada pemerintah Hindia Belanda supaya disamakan haknya dengan orang Eropa. Apabila seorang bumi putra kena tahanan seperti itu, yang menyuruh menahannya harus membayar tiap-tiap bulan kalau tak salah 40 sebagai ongkos tahanan dan makan. Tetapi, kalau seorang Eropa atau orang yang disamakan haknya dengan orang Eropa, ongkos tahanan itu adalah 150 sebulan. Baru sebulan atau 2 bulan Maete Ayub Rais masuk dalam tahanan, datanglah putusan Hindia Belanda menetapkan persamaannya dengan orang Eropa. Orang yang menyuruh menahannya itu terpaksa membayar hampir 3 kali lebih mahal, sehingga penahanan itu tidak lebih dari 6 bulan. Setelah menerima putusan pemerintah Hindia Belanda menyamakan haknya dengan orang Eropa, ia majukan permintaannya supaya ia dipailitkan. Tetapi sebelum ia dipailitkan, ia sudah keluar dari tahanan karena saudagar yang menyuruh menahannya tidak mau lagi membayar terlalu banyak.